Halo dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak bener-bener nyangkut? Anda udah mantap nih mau pindah jalur karir, surat resign udah rapi di tangan, pas disodorin ke atasan malah ditolak mentah-mentah. Wah, itu pasti bikin frustrasi dan jujur aja memicu kecemasan yang mendalam banget kan? Rasanya kayak dikunci di dalam ruangan dan luar. Tapi tenang, mari kita bedah aturannya. Karena di penjelasan hari ini kita bakal bongkar abis apa yang sebenarnya terjadi pas pengunduran diri Anda ditolak, murni dari kacamata hukum yang berlaku. Nah, pertanyaan terbesarnya nih, emang boleh ya atasan nolak surat resign kita? Jawabannya mungkin bakal sedikit mengubah cara Anda ngelihat masalah ini. Secara hukum, pas atasan Anda nolak permohonan itu, bukan berarti Anda secara fisik atau legal dilarang keluar pintu kantor. Nggak sama sekali. Sebaliknya, situasi ini tuh otomatis berubah status resminya jadi yang namanya perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan hubungan industrial. Intinya sih ini cuma benturan pendapat antara dua pihak soal pengakhiran kerja. Jadi, poin krusialnya gini, penolakan mereka itu bukanlah akhir dari cerita yang bikin Anda harus diam dan pasrah. Itu justru awal dari sebuah proses penyelesaian yang emang udah diatur sama negara. Oke, biar makin siap ngadepin situasi ini, mari kita masuk ke bagian pertama, landasan hukum pengunduran diri. Kalau kita intip pasal 81 angka 45 dari Undang-Undang Cipta Kerja, nah ini dia tameng hukum Anda. Di situ ditegasin banget kalau putus hubungan kerja karena resign itu adalah hak fundamental. Pengunduran diri itu terjadi murni karena kemauan Anda sendiri sebagai pekerja. Ingat ya, ini bukan sebuah kebaikan hati atau semacam izin istimewa dari perusahaan loh. Ini benar-benar hak absolut Anda yang sah dan diakui oleh negara. Terus ada satu istilah hukum yang menurut saya menarik banget. Batal demi hukum. Pernah nggak Anda baca kontrak kerja Anda, terus nemu klausul yang intinya melarang Anda resign dengan alasan apapun? Well, karena resign itu adalah hak pekerja, setiap aturan perusahaan atau klausul kontrak yang nyoba-nyoba ngejebak dan ngelarang Anda buat pergi, itu secara otomatis dianggap batal demi hukum. Artinya apa? Aturan itu ibaratnya kosong, sama sekali nggak punya kekuatan hukum. Seolah-olah nggak pernah ditulis dan nggak pernah ada. Jadi jangan mau ya dibikin ciut sama klausul-klausul yang kedengarannya serem. Tapi ingat, punya hak bukan berarti kita bisa asal cabut gitu aja tanpa aturan. Makanya, kita lanjut ke bagian kedua, checklist pengunduran diri yang sah. Biar perusahaan nggak punya alasan legal sedikit pun buat nahan kepergian Anda wajib banget menuhin 3 syarat mutlak ini. 1. Ajukan permohonan tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal resign, atau yang biasa kita kenal dengan istilah one month notice. 2. Pastiin Anda lagi nggak terikat ikatan dinas sama perusahaan. Dan 3, nah ini yang paling sering diabaikan, Anda harus tetap profesional ngerjain tugas-tugas Anda sampai hari terakhir itu tiba. Kalau Anda udah centang ketiga syarat ini, posisi tawar Anda udah super kuat dan prosesnya 100% sesuai undang-undang. Kenapa sih checklist tadi itu penting banget buat diikutin? Karena selain ngamanin jalan keluar Anda secara sah, memenuhi 3 syarat tadi juga bakal ngunci hak-hak finansial Anda secara hukum. Yap, pekerja yang resign secara sah itu berhak banget dapetin uang penggantian hak dan uang pisah. Jadi, main cantik dan ikutin prosedur yang benar bakal mastiin Anda nggak kehilangan uang yang emang udah jadi hak keringat Anda sendiri pas ninggalin perusahaan. Tapi, gimana ya kalau perusahaannya tetap ngotot nolak? Nggak usah panik. Kita masuk ke bagian ketiga, langkah-langkah penyelesaian perselisihan. Kalau resign Anda ditolak dan ujung-ujungnya jadi sengketa, hukum kita udah nyiapin alur eskalasi yang jelas banget. Langkah pertama, namanya perundingan bipartit. Ini musyawarah mufakat yang dilakuin secara langsung antara Anda dan perusahaan, dan proses ini maksimal cuma boleh 30 hari. Kalau gagal atau buntu, kita naik level ke langkah kedua, perundingan tripartit. Di tahap ini bakal ada pihak ketiga yang masuk sebagai fasilitator, bisa lewat mediasi gitu. Terus kalau upaya ini masih belum ketemu titik terang juga, wah, Anda punya hak penuh buat ngambil langkah ketiga, yaitu bawa kasus ini ke pengadilan hubungan industrial di wilayah Anda. Hakim yang bakal beriksa dan mutusin. Bahkan kalau nanti ada yang nggak puas sama putusannya, jalur pamungkas masih terbuka, yaitu kasasi ke Mahkamah Agung. Anda lihat kan, prosesnya sangat terstruktur. Anda nggak sendirian karena hukum siap mendampingi di setiap tahap. Nah, dari semua obrolan kita tadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan di akhir pembahasan ini. Coba deh ingat-ingat, apakah kontrak kerja Anda saat ini diam-diam mengandung jebakan ilegal? Setelah tahu aturan mainnya, saya harap Anda ngerasa lebih tangguh, lebih terinformasi dan sadar kalau hak Anda dilindungi penuh oleh negara. Jadi mungkin hari ini adalah waktu yang paling pas buat buka laci meja Anda lagi, baca ulang kontrak kerja atau peraturan perusahaan itu, dan pastiin nggak ada aturan-aturan intimidatif yang sebenarnya batal demi hukum. Tetap kritis, kenali hak-hak Anda, dan saya sungguh-sungguh berharap Anda nggak akan pernah lagi ngerasa terjebak di tempat kerja. Terima kasih udah gabung di pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa.